ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, jemaah dan pendengar mudah-mudahan Allah selalu meridhoi ini ada langkah ya, berarti meridhoi kelikan tangan kita, kuota yang kita sumbangkan, Masya Allah, yang kita korbankan, kita luangkan ya, kita berniat dengan sangat sungguh-sungguh untuk mengaji dan dengan seraya berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba yang saleh. amin, wal muslihin insyaallah. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dengan kajian kita hari ini adalah terkait dengan adabun nikah. Saya akan kemudian kepada Ustaz untuk kita memulai. Fadhol Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allah yubarik lana fi hadzal majlis wa Allah yarzuqna al-futuh wal rusuh wal munuh wa salah al-jasad wal ruh wa daba an-nusuh wa Allah yaghfiru dhunubana wa yastur 'uyubana wa yashfi qulubana wa yunawwiru qulubana wa yarhamuna wa yaltufu bina wa yatubu 'alaina wa yakhtimuna wa radin 'anna fi khairin wa afiyah. وأن الله يعافينا من جميع البلاء والبلواء والفتن ما ظهر منها بطن ويشفينا من جميع الأمراض والأسقام والعافات والعهد والبليات وأن الله يرزقنا التقوى مع الاستقامة وأن الله يحققنا بحقائق التقوى والاستقامة وأن الله يرقينا في مراقي التقوى والاستقامة وأن الله يعيننا على التقوى والاستقامة وأن الله يبارك فينا في أولادنا وأحبابنا وأصحابنا وطلابنا من حضر معنا والسامعين والمشاهدين والمحبين أن الله يجعلنا وإياهم علماء عاملين أتقياء مخلصين دعاة مصلحين أن الله يبارك لنا ولمن كان لهم يدا في مجالسنا وأن الله يرزقهم التيسير والصلاح والفلاح والنجاح وبلوغ المنى وأن الله يبلغ مقاصدنا من أوصانا استوصانا بالدعاء خصوصا إلى جميع مشايخنا الأحياء منهم أن الله يحفظهم ويتولاهم ويبلغ مقاصدهم بالتيسير والسهالة والجمالة والرعاية والحماية بجاه خير البرية أن الله يبلغنا حج بيت الله الحرام وزيارة خير الأنام عليه والصلاة والسلام في هذا العام في كل عام أن الله يجمعنا بحبيب المختار محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا قبل الآخرة يقظة ومناما دائما مستمرة وأن الله يرزقنا رعاية خاصة وعناية خاصة ومعونة خاصة على كل صالحة وعلى من وعسلف الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wal hadirat wal musyahidun kiram yang menyaksikan, yang mengikuti kajian baik secara langsung maupun rekaman, baik di YouTube, di Facebook maupun dari program aplikasi Zoom. Moga-moga Allah memberkati pertemuan kita, ta'lim kita, waktu kita, umur kita, sehingga dengan berkah kajian ini kita dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi dikatakan minas solihin wal muslihin ya. Sebab enggak cukup di akhir zaman hanya menjadi orang soleh. Kepingin selamat dari fitnah akhir zaman harus punya andil dalam mensolehkan yang lain. Harus punya saham, harus punya peran di dalam mensolehkan yang lain sebab Allah nyatakan wa ma kunna linuhlikal qura wa ahluha wa ma kunna muhlikal qura wa ahluha muslihun, bukan wa ahluha solihun. Kami tidak bakal menghancurkan satu kaum sedangkan penduduknya soleh, bukan begitu kata Allah, bukan soleh.
tapi wa ahluha muslihun, sedangkan penduduknya masih ada sekelompok orang, 1, 2, 3, ya, sekelompok orang, sekelompok kalau sekarang tim, ya, satu grup, ya, yang masih berusaha untuk bagaimana menularkan kesolehan kepada yang lain. Nah, ini supaya menjadi cita-cita kita bersama, moga-moga yang terkait dengan siaran ini semuanya ikut share, ikut andil sekecil apapun, ya, moga-moga itu bisa menyelamatkan kita dari dahsyatnya fitnah akhir zaman. Nah, dari mudillatil fitan fi akhir zaman. Ma dhahara minha wa batan, ya, sebab Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan kepada nabinya di akhir zaman betapa dahsyat apa yang akan terjadi, perubahan sedikit demi sedikit, ya. Semuanya bakal mengikut kepada siasat lubang biawak, ya, siasat lubang biawak, juhrad dhab. Nasallallahu al-afwa wal afiyah lana wa lakum wa li jami'il muslimin insyaallah. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Di awal sebagaimana biasa kita awali dengan tambahan pengetahuan kita tentang mukjizat Al-Quran, tentang sindiran Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kemukjizatan, penuh dengan ilmiah yang luar biasa, yang akal manusia kadang-kadang butuh 500 tahun, butuh 1000 tahun, bahkan sampai sekarang banyak PR yang belum bisa dikerjakan oleh para ulama tentang isyarah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu mari kita simak bersama share screen-nya Pak Admin. Ya, belum? Bismillah. Share screen. Benar, Ustaz. Ini agak putus-putus. Ya, tahu. Bismillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. أيها الأحبة، وجد علماء من وكالة ناسا أن الغلاف الجوي للمريخ يتبخر مع مرور الزمن مثل كثير من الكواكب التي لم يبق لها شيء من الغلاف الجوي عبر ملايين السنين، وذلك بسبب الرياح الشمسية القاتلة. Dijelaskan sama Dr. Al-Kahil bahwa banyak bintang, banyak benda-benda angkasa yang tidak mempunyai tutup, tidak mempunyai lapisan luar di bagian luarnya, tidak mempunyai seperti bumi, itu seiring dengan berjalannya waktu diterpa angin dahsyat yang panas dari matahari yang sangat membunuh, benda-benda angkasa tadi seiring dengan zaman tambah mengecil, bagian permukaannya tambah hilang, tambah terbawa, tambah habis. بينما على عكس كل هذه الكواكب بقي الغلاف الجوي للأرض محافظا على نفسه طيلة مئات الملايين من السنين، وهو سبب استمرار الحياة وبقي محفوظا برعاية الله تبارك وتعالى، لم يتبخر منه شيء يذكر. Nah, berbeda dengan miliaran benda antariksa tadi, berbeda dengan kondisi bintang-bintang yang tambah lama, tambah habis tadi, kondisi yang terjadi di permukaan bumi. Di permukaan bumi, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu lapisan, memberikan satu tutup, dan itu merupakan sebab berlangsungnya kehidupan yang terjadi di bumi. Itu merupakan sebab berlangsungnya kehidupan yang terjadi di muka bumi. Sehingga walaupun sudah miliaran tahun, ya, subhanallah,
tidak ada kekurangan sedikit pun, tidak terjadi pengurangan sedikit pun yang ada pada bumi. Semuanya dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari situ ya, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan akan hakikat ini yang mana baru saja tahun 2015 ya, itu para ilmuwan dari NASA baru saja menyadari akan hakikat ilmiah ini ya. Akhirnya mereka menyatakan bahwa berkat adanya lapisan ya, ozon, lapisan atmosfer ini, manusia bisa jadi hidup di muka bumi. Ini semuanya biriayatillah, ayah ya, perhatian, perawatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ya, mengisyaratkan akan hal tersebut yang baru saja 2015 peneliti dari NASA baru menemukan akan hakikat tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan as-samaa'a saqfan mahfudha wa hum an ayatiha mu'ridun. Dan kami jadi langit itu ada sagaf, yakni ada pelapisnya, ada lapisan luarnya, mahfudhon, yang terjaga. Nah, ini satu lafaz yang hakikat kebenaran kalimat kata dari Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala ini baru disadari setelah berapa? Kemarin 2015 baru ketahuan, baru disadari. Subhanallah, kita tidak bisa mengatakan apa-apa, kita tidak bisa mengucapkan apa-apa kecuali hanya subhanallah. Ya, Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha wa hum an ayatiha mu'ridun. Shadaqallahul azim. Jadi ajaib ya. Allah mengisyaratkan wahum an ayatiha mu'ridun, dan mereka ini berpaling dari ayat-ayatnya Allah. Ya. Mereka enggak ngeh tadinya, baru ditemukan sekarang, itu tidak terkikis dengan angin dari matahari, tidak terkikis sedikit demi sedikit permukaannya, sehingga kehidupan masih bisa bertahan. Ini dinyatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 32, wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha wa hum an ayatiha mu'ridun. Wa hum, dan mereka, yakni orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, yang masih mau mikir-mikir dulu, masih meneliti dulu, silahkan kalian teliti, kalian ya, buktikan kebenaran kami, buktikan kebenaran pernyataan Al-Quran. Tapi begitu sudah tahu, wahum an ayatiha mu'ridun, mereka tetap saja berpaling. Berapa banyak mereka yang sudah mengetahui akan hakikat ini tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, alhamdulillah, moga-moga Allah taala menjaga iman kita, memperkuat iman kita sehingga kita lebih bisa untuk semangat mendalami Al-Qur'an, mengerti Al-Qur'an. Dan memang manusia hidup ya, tidak lain dan tidak bukan bagaimana supaya dia berusaha, semakin bertambah usia, semakin bertambah pemahamannya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ini tentang Al-Qur'an. Itu saja di sesi Mukjizat Al-Qur'an di sore hari ini. Tapi kita lanjutkan di kitab Adabun Nikah wa Kasr Syahwatain di Sayyidina Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi alaihi rahmatullah.
ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Itu kabelnya nyolok nggak? Nyolok. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah nafa'ana bi ulumi fid daraini amin. Masih adab muasyarah wa ma yajri fi dawamin nikah. Bagaimana adab pergaulan dan apa saja yang menyebabkan langgengnya sebuah rumah tangga, sebuah pernikahan. Yang kelima, kemarin terakhir ya, menghadapi istri itu dilihat, harus tahu apakah kita menghadapi istri yang lemah atau kita menghadapi apa kemarin? Istri yang nggak ada sinyal. Yang nakal, yang bandel ya, ada kelemahan, lemah hatinya, lemah ya perasaannya. Apa bahasa anak sekarang? Baper. Apa baper itu? Bawa perasaan, ya, gampang terbawa perasaan. Padahal ngomong tentang apa dia punya tafsir jalan lain. Itu namanya baper. Kalau bahasa pesantrennya ahli tafsir jalan lain. Nggak nyambung. Ya. Kadang-kadang kita itu punya istri ahli tafsir. Oh, kamu ini ahli tafsir emang begitu. Kalau nyindir itu gitu. Nah, itu baper. Dhaf. Nah, menyiasati kelemahan dengan apa? Mutayabah warahmah. Menghadapi istri yang lemah, gampang perasaan, gampang ya, dikit-dikit air mata mengalir. Air mengalir sampai jauh. Bengawan Solo itu. Nah, kalau istri mengalir ya di kamar palingnya, nggak jauh-jauh. Kalau jauh bahaya. Nangis malah kabur lah ini. Nah, itu perlu mutayabah warahmah. Habis itu kalau bandel, naudzubillah ya, dihadapi dengan apa? As-siyasah wal khusyunah. Perlu sedikit trik ya, politik, perlu strategi ya, perlu tambahan akal ya, dan juga perlu ketegasan. Ya, jangan ngalah, woy. Ngalah itu bukan dari akar kata kalah, salah ya. Nggak ada kosakata bahasa Indonesia NG itu nggak ada. Ya. Ini kata yang merupakan istilah baru. Ngalah yakni menuju ke Allah, ini ke Allah. Ya, kersane Gusti Allah. Itu orang Jawa itu gitu. Jadi ngalah itu ya sudah kita pasrahkan kepada Allah. Gitu. Bukan ngalah terus kalah. Bukan, kata siapa? Buka kamus itu. Ini ngilang ya. Nah, ini yang sering terjadi ketidakpahaman. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kelima. Jadi seorang suami itu butuh kadang-kadang waktu 1 tahun, 2 tahun. Karena di Indonesia ini tidak terdukung oleh sistem ya. Kalau yang diceritakan sama Ustadz kita, guru kita, Syekh Ammar Ar-Rafati Hafizahullah, beliau menceritakan kalau di sana sistem kebudayaan adat masyarakatnya sudah mendukung. Ya. Jadi bagaimana setiap laki perempuan itu kalau nggak ke pesantren, ke madrasah. Kalau nggak ke madrasah, ke majelis. Paling parah terakhir ditampung, disaring di masjid.
Jadi ketika ada anak gadis sudah usia nikah, ya, itu seorang syekh ketika mengajar, melihat muridnya, oh ini yang laki sudah umur nikah. Nanti ngasih tahu ke orang tuanya. Anak kamu sudah umurnya tuh. Di keluarganya si fulan tuh ada gadis gitu. Jadi orang tuanya ngasih tahu. Gurunya ngasih tahu. Akhirnya orang tua laki datang ke orang tua perempuan, tanya beberapa hal. Itu sudah kebiasaan di sana gitu. Tanya, ada yang siap nikah katanya gadis di sini. Oh ya, fadhal. Habis itu ditanya, ya kan, umur, anaknya ada enggak, ketemu. Udah ketemu, dilihat cocok, pertanyaannya lanjut. Jadi yang datang pertama orang tuanya dulu. Ya anak lakinya entar belakangan. Kalau kita kan nyari di Facebook. Tidak didukung sama ulamanya, sama kebudayaan. Jadi kita ini korban semua. Ya, korban sistem, korban hal yang kurang mendukung. Akhirnya nggak jelas. Kita dulu dapatnya kebetulan bisa kita tipu, bisa kita bohongin. Kan gitu ya. Nah, ini kalau di sana gitu. Ditanya, ini ngajinya di mana? Oh sama Syekh Fulan. Nyampe mana sih? Di rumah punya ponakan berapa? Yang kamu ajarin berapa orang? Itu pertanyaan inti. Kenapa? Kamu ngaji sama Syekh siapa? Untuk dicek kepada Syekhnya. Nyampe mana? Strata keilmuan. Jadi kepingin cari istri itu ditanya dulu. Istri saya ini, calon istri ini punya ilmu sampai sejauh mana gitu loh. Karena yang ada di bahasanya para ulama, al-ummu madrasatun. Idza a'adatta syi'ban thayyibal a'raqi. Seorang ibu itu adalah madrasah. Seorang ibu itu selayaknya seperti madrasah, bukan guru. Guru sendiri dia. Tapi ibu ini harus jadi madrasah. Ada kepala sekolahnya, ada kurikulumnya, ada sistem aturan di situ, bagaimana pakaian, bagaimana istirahat, bagaimana libur, bagaimana. Seorang ibu itu harus mampu jadi madrasah. Dia harus dididik sama orang tua seperti itu. Dengan bantuan para ulama insya Allah bisa. Nah, begitu sudah siap ditanya, ilmunya sampai segini, dia bagaimana ketika di majelisnya? Apakah kayak di sini ya? Di sini pengajian Masya Allah Senin sampai Senin lagi full ibu-ibu. Bawa tas doang gede, isinya gorengan dimasukin situ. Ya. Buku ditanya nyampe mana pengajian, kitabnya apa judulnya? Anu Berem. Yang merah itu kitabnya. Sampai mana kagak jelas gitu loh. Ini rusak sistem kayak begini nih, moga-moga diperbaiki sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ngaji. Nah, kita ngaji zoom-zooman we. Ya, lumayan modal pulsa ya. Tapi ya maunya modal kitab loh. Ustaznya modal kitab loh. Gede nih, 14 jilid ini tak bacain kau. Biar enggak asal-asalan gitu loh. Masih laptop, masih 3 kamera. Ya, nawa itu sama Godin kita ini ya. Supaya enggak bisa. Kita setengah-setengah itu enggak bisa. Harus sungguh-sungguh. Nah, di sana seperti itu. Berapa yang dididik itu ngecek ketelatenan. Apa telaten itu? Hah? Apa telaten? Ngerti nggak? Apa? Telaten apa telaten? Apa bahasa Indonesianya telaten itu? Jadi dia ini kalau ngedidik anak itu dengan sabar, pelan ya, diladenin ya, itu orang telaten. Kalau nggak telaten, udah biarin deh, terserah. Itu orang nggak telaten itu. Ya, dia punya apa bahasa Indonesia yang enak itu? Apa Pak admin apa telaten itu bahasa Indonesianya? Itu dicek dari berapa ponakan kamu sama berapa ponakan yang kau didik. Berapa ponakan kamu untuk ngecek apa? Ini al-walud enggak? Ini gadis kira-kira bakal
punya anak enggak? Sebab di telaten tekun. Ya mungkin tekun. Ya, kurang. Jadi telaten itu ya ada tekunnya, ada sabarnya ya. Diopeni gitu loh, ngopenin ke anak. Itu ditanya, berapa ponakannya? 10. Wah, Masya Allah berarti. Dari berapa saudara? Dari sekian. Oh, berarti ini keturunan yang rahimnya subur. Sebab kata Rasulullah, Allahumma shalli Muhammad, kata Rasulullah, tazawwaju al-walud al-wadud. Nikahilah al-walud yang banyak anaknya, bukan berarti janda yang banyak anak. Ini salah tafsir itu, tafsir jalan lain lah. Al-walud yakni yang anak gadis yang rahimnya itu gampang ngelahirin. Gitu. Setahun sekali. Wajib itu ya. Jadi 15 tahun nikah udah 15. Tadi bisa diajak main bola ke-11-an Persikabo. Cuma rata-rata kan nggak telaten. Baru 2 aja pusing. Ya, itu ditanyanya waktu awal. Berapa ponakan yang mau belajar sama sampean? Sebab ponakannya mungkin karena gurunya nggak telaten, jadi nggak mau gitu loh. Kamu bisa nanganin berapa? Itu takaran kalau di sana itu begitu. Jadi rumah di sana itu menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Ibunya hafal Quran ini. Nah, udah cocok, oke, baru nanti insya Allah dilanjut ini alamat saya. Datang pihak orang perempuan ke yang laki. Prosesnya gitu. Ya, datang dicek anak lakinya gimana, sama ditanya siapa gurunya. Nanti gurunya didatengin, syekh mana di masjid mana, ngajinya kemana, majelisnya, madrasahnya, strata keilmuannya dan seterusnya. Udah oke, lanjut. Mertua laki cocok ngelihat anak calon mantunya, ada isyarah, baru calon mertua yang laki membawa anak lakinya, baru dilihatkan anak perempuannya. Nah, kalau anak lakinya ngelihat anak perempuannya cocok, Noel emaknya. Oke. Nah, gitu ditawel. Gitu. Jadi nikah ini benar-benar bukan asal ngelihat terus cocok, enggak. Kayaknya saya mau serius lah. Lah tadi ngapain? Enggak serius lah. Gitu. Nah, ini kesalahan sistem di kita ya. Moga-moga ada yang bisa diperbaiki gitu ya. Nah, ini kalau sudah benar, baru kita enggak lama mengenali seorang istri itu. Kalau tidak, akhirnya repot. Di sini dikatakan ya, falyanzurir rajul awalan ila akhlaqiha bit tajribah. Maka seorang suami hendaknya pertama memperhatikan akhlak istrinya dengan percobaan. Loh, kita ngadakan percobaan dulu, inti bikin riset ke istri sendiri. Nah, ini kan luar biasa ya. Summa liyu'amilaha bima yuslihuha kama yaqtadhihi haluha. Kemudian baru silahkan ya pergauli istri ya sebagaimana kondisi keadaan seorang istri tadi. Kalau memang dapatnya dulu Masya Allah ya, waktu awal kenal, dulu masih masa tipu dan menipu ya. Sama-sama nipu biar sama-sama mau kan gitu. Ini lebih baik, bawain oleh-oleh. Sekarang pulang alah nggak dibawain apa-apa. Udah makan belum nggak ditanya ya. Ya itulah nasib korban penipuan. Habis itu fotonya dipajang lagi, suap-suapan. Ya, itu mah penipuan umum itu. Cuma sekali itu doang kayaknya harmonis. Padahal tiap hari dia makan nasi uduk sendiri, suaminya nyari lontong sayur. Ya kan? Nggak pernah makan bareng, kasihan itu. Nah kita, wah bagus ya fotonya, suap-suapan. Ya lah, ditipu, Anda ditipu. Ya. Enggak. Ini keadaan real enggak begitu. Perlu penelitian, perlu ya ilmu untuk berumah tangga. Yang kelima sekarang. Bagaimana rumah tangga supaya langgeng, supaya adem ya. Samara kata anak-anak sekarang. Yang kelima al-i'tidalu fil ghirah. Perlu i'tidal, perlu sedeng ya di dalam masalah cemburu. Nah, apa cemburu itu? Ya. Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan di dalam Al-Quran, masalah cemburu ini disebut fahisyah. Ini satu dosa juga kadang-kadang ya, kalau cemburunya berlebihan. Oke. Jadi di sini dikatakan al-ghairah dengan fathah ya. Secara bahasa dengan fathah. Taib. Al-ghairah. Apa ghirah itu? Mustaqqatun min taghayyuril qalbi wa hijanul ghadab. Ghairah itu diambil dari perubahan hati dan gemuruh rasa marah. Ya, meluap meletup-letupnya amarah. Itu ghairah. Karahata syirkatal ghairi fi haqqih, karena enggak seneng adanya ya kebersekutuan dari yang lain, adanya apa? Kesamaan dari yang lain bersama-sama di dalam haknya. Ada asal katanya ghirah itu begitu. Jadi enggak seneng kalau ada orang yang lain yang ikut-ikut di dalam haknya. Ya. Wa asyaddu dzalika ma yakunu baina zawjain, dan yang paling dahsyat masalah cemburu ini kalau antara suami dan istri. Walaha haddun. Dan cemburu itu ada batasannya. Cemburu itu ada batasannya. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di apa namanya? Di surah Al-Ahzab. Di surah Al-Ahzab ayat 30. Ya nisa an-nabiyyi may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah. Ya. Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kalian yang melakukan fahisyah yang jelas-jelasan, yang terang-terangan. Loh, kata para ulama, ini gimana maksudnya ini? Masa istrinya Nabi berbuat fahisyah? Nah, gitu. Nah, jadi di sana ada maksud dari lafadz fahisyah, yakni ada makna yang lain. Nah, sebagian ulama ahli tafsir menyatakan qala Ibnu Abbas al-muradu bil fahisha an-nusyuz wa su'il khuluq. Menurut Sayyidina Imam Abdullah bin Abbas, al-fahisha yakni kalau akhlak kalian jelek dan
nusyuz. Ya, enggak menentang kepada Rasulullah SAW. Sebagian ulama al-tafsir mengatakan fahisha yakni cemburu yang berlebihan. Jadi bagi istri Nabi disebut fahisyah sama Allah Subhanahu. Makanya Rasulullah SAW sampai pernah pusing ya. Sampai pernah 29 hari menjauhi istri-istrinya ya, masuk ke dalam kamar. Ya. Nah, dalam adab pernikahan ghirah itu perlu, cuma harus sedang. Enggak boleh lebih, enggak boleh kurang. Kalau kurang ya dia berarti tidak melakukan kewajibannya. Ya. Nah, sedangkan i'tidal itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Gitu. Itu i'tidal. Lah berlebihan akhirnya jadi nggak enak, rumah tangga dikit-dikit cemburu, megang HP nggak boleh. Waduh, parah itu ya. Itu harus ngaji Sabtu sore itu. Lu kok ada suami megang HP nggak boleh itu loh. Ya wis diangkremin wae suami. Aduh, akhir zaman. Suami diatur sama istri. Wa huwa apa cemburu yang sedang wa huwa alla taghafala an mabadi'il umur allati tukhsha ghawailuha. Cemburu yang sedang yakni jangan sampai pura-pura lupa tentang urusan-urusan yang jelas-jelas yang ditakutkan bahayanya. Apa? Urusan yang jelas-jelas yang ditakutkan bahayanya. Nah, ini nggak boleh diem, nggak boleh nggak cemburu, harus cemburu. Ya. Wala yubalighu fi isa'ati dzan wa ta'annud. Dan juga nggak boleh berlebih-lebihan suudzon. Ya, suudzon wa ta'annuti dan terlalu ya, ta'annud yakni idkhalul masyaqqah wal adha 'alal ghair. Ta'annud itu yakni membikin orang lain kesulitan, membikin orang lain terganggu. Itu namanya ta'annud. Ya. Siapa tuh? HP bunyi, siapa tuh? Waduh, ini jadi istri apa jadi satpam gue? Siapa sih? Nih, lihatin nih, ente yang terima gitu. Ya. Wa takhshaynal bawatin. Maaf. Wa takhshinul bawatin dalam wa tajassusil bawatin. Jangan berlebih-lebihan suudzon, ngerepotin orang, nyusahin orang. Yang ketiga, dan memata-matai secara batin. Lu nggak boleh. Gitu. Nggak boleh. Ya. Wah, itu ceritanya ajib itu ya. Cerita orang cemburu ini sampai urusan apa namanya yang aneh-aneh ditanyain ya. Dalam cetakan wa takhshinul bawatin yakni dari batin ini ada kekasaran, ada kekerasan kepada suaminya atau kepada istrinya. Oh, awas lo ya, ketahuan lo, awas lo. Enggak boleh gitu. Ya, menyembunyikan niat atau sesuatu yang jelek di dalam batin itu enggak boleh. Akhirnya jadi kejadian. Faqadnaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tatabba'a auratin nisa. Rasulullah SAW melarang kepada suami untuk mencari-cari aibnya istri.
Ya. Wa fi lafdhin akhar ayyata'annatin nisa. Ayyata'annatin nisa, yakni Rasul melarang seorang suami itu mempersulit istrinya. Ya. Wis, semuanya enggak boleh. Harus ada pengawal, harus waduh wis. Ya mungkin kalau akhir zaman mungkin bisa sampai seperti itu ya. Ya ini apa? Ya ini suami ini melakukan sesuatu atau istri melakukan sesuatu sehingga bikin pasangannya jadi repot. Lah kalau sampai nggak boleh bawa HP itu loh. Lah apalagi seorang yang sibuk urusan bisnis, apalagi dakwah, waduh, yang jawab nanti istrinya. Aduh, akhir zaman. Dalam riwayat yang lain, ayyatatallaba atharatin nisa, dilarang seorang suami itu mencari-cari kelengahan atau kekurangannya seorang istri, seorang wanita. Walamma qadima Rasulullah SAW min safarihi qala qabla dukhulil Madinah. Begitu Rasul SAW datang dari safar, dari bepergiannya, beliau bersabda sebelum masuk ke kota Madinah dari bepergian, la tatrukun nisa al-lailan. Jangan masuk ke istri kalian malam-malam. Fa khalafahu rajulani fasabaqa. Akhirnya ada yang dua orang melanggar duluan masuk ke Madinah. Fara'a kulla wahidin fi manzilihi ma yakrahu. Akhirnya setiap dua orang tadi melihat di rumahnya sesuatu yang dia tidak sukai. Ya, sebab apa? Kenapa dia kepingin cepat pulang? Ini ada suudzon. Ya, habis ditinggal jauh. Ada dalam sirah, ini kasusnya perang Khaybar. Ya, begitu nyampe di dekat Madinah, Rasulullah istirahat, berhenti. Besok siang aja kita masuk Madinah, jangan masuk. Nah, ini kalau adabnya, ya, kalau bepergian malam, bepergian beberapa hari jauh gitu ya, luar kota, pulang jangan malam. Jadi suami malam nginep musola sana. Kata suami, wah kesempatan ini loh. Ya. Ternyata yang dua orang ini pulang duluan. Begitu pulang duluan, kalau dulu kan tidak ada lampu gitu ya. Ada lampu, itu begitu masuk ke rumah, ngedenger ada suara atau ada bayang-bayang orang di kamarnya. Hampir disabet itu. Ya, hampir langsung tarik pedang, hampir bunuh-bunuhan itu. Ternyata apa? Istrinya itu takut. Ngajak muhrimnya, ngajak mahramnya untuk nginep di rumah. Lah suaminya cemburuan ngira, wah selingkuh ini, wah sudah masuk. Siapa ini udah mau ribut, woy. Akhirnya kedengar kabar kepada Rasulullah SAW, loh kan saya bilang jangan pulang malam. Salahmu kok ngelanggar, kata Rasulullah SAW. Hampir ribut, hampir bunuh-bunuhan. Di situ para ulama mengatakan iya, sebab nanti jadi ngerepotin istri, ya kan? Jadi ya itu tadi suudzon dan sebagainya, takut kejadian sesuatu yang tidak diinginkan. Wa fil khabar al-masyhur al-mar'atu qad-dila' in qawwamtahu kasartah. Seorang perempuan itu dalam hadis yang lain, ada hadis masyhur dari Sahih Bukhari. Ya.
Seorang perempuan itu seperti rusuk yang bengkok, in qawwamtahu kasartahu. Kalau Anda ingin meluruskannya, kalian bakal mematahkannya. Fada'hu tastamti'u bihi ala iwaj. Jadi ya udah, biarin, tapi gimana bengkok ini bisa Anda nikmati dengan kebengkokannya gitu. Jadi maksudnya gimana? Gal Syekhuna Sayyidil Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur. Enggak setiap yang bengkok itu jelek. Ya, kita lihat dalam struktur bangunan ya. Kadang-kadang kalau bangun itu segitiga terus, kotak terus, kaku bangunan itu. Tapi ada yang lengkuk-lengkuknya. Nah, gitu. Jadi artinya sebagai seorang suami itu kita harus bisa menempatkan ya istri di posisi apa, di bagian apa. Walaupun sebenarnya itu satu kekurangan, tapi kalau kita bisa menempatkannya, ya itu jadi kelebihan gitu lah. Jadi harus pinter suami itu ya. Kalau enggak akhirnya kita berusaha patah. Wa hadza fi tahdhibi akhlaqiha, dan ini di dalam mendidik apa namanya? Ini di dalam mendidik akhlaknya seorang istri. Nah, ini nanti ada pertanyaan, insya Allah nanti di akhir ya kita bahas. Satu lagi di sini, wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna minal ghairati ghairatun yabghaduha Allah azza wa jal, wa hiya ghairatur rajul ala ahli min ghairi ribah. Sesungguhnya di antara cemburu itu ada cemburu yang dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala. Yakni apa? Cemburunya seseorang suami kepada istrinya tanpa ada sesuatu yang bisa dianggap meragukan istri. Li'anna dzalika min su'iz dzanni alladzi nuhina anhu fa inna ba'dadh dzanni itsm. Sebab itu adalah termasuk su'udzon yang kita dilarang sama Allah. Sebab sebagian besar daripada su'udzon itu adalah dosa. Nasallallahu alaihi wal-afiyah. Nah, jadi perlu kembali kepada tadi ya, perlu siasat dan perlu kelemah lembutan. Kan Rasulullah SAW pernah ribut ya di rumah tangga beliau dengan Sayyidah Aisyah. Wah, gara-gara cemburu, yakni Sayyidah Aisyah ini Masya Allah ya, dinikahi sama Rasulullah itu setelah Sayyidah Khadijah. Setelah Sayyidah Khadijah, Rasul nikah langsung 2 orang. Yang pertama Sayyidah Saudah, habis itu selang berapa hari, dalam riwayat 3 hari kemudian nikah lagi dengan Sayyidah Aisyah. Belum ada istri yang lain. Ya, tahu-tahu nambah lagi, Masya Allah. Ya. Jadi cemburunya ini luar biasa. Satu ketika sampai ribut. Rasulullah SAW nggak bisa mengatasi. Ya sudah, kalau begitu kita panggil pihak ketiga. Dipanggil Sayyidina Abu Bakar, mertua dan sahabat Rasulullah SAW untuk menjadi penengahnya. Begitu masuk, ada apa nih kok suara tinggi? Suara sampai tinggi. Ya ini syuf ada di rumah Rasulullah SAW. Ya, emang dahsyat ya, masalah wanita ini luar biasa. Masuk Sayyidina Abu Bakar, ada apa ini? Ada apa ya Aisyah? Ya Abu Bakar, ini kita ada masalah, kami panggil kau untuk jadi penengah. Ayo, siapa yang mau ngomong duluan, kata Rasulullah. Ya Aisyah, ente ngomong duluan. Enggak, ente dulu. Jadi Sayyidah Aisyah ini cemburu, jengkel, tapi akalnya masih naik turun ya. Kadang perasaan ke bawah, kadang akal jalan, kadang naik turun gitu ya. Begitu cemburu naik, wah nggak bener ini. Biar kita orang lain aja yang mutusin. Nah, ini perasaan cemburunya ke bawah. Jadi Sayyidina Abu Bakar masuk, habis itu
Ayo siapa yang ngomong dulu? Akalnya main. Wah, kalau saya duluan nanti culangung. Duluin suami. Ya sudah, kau dulu katanya. Nah, cemburunya keluar lagi. Kau dulu itu akal, bahasa akal. Ya udah kau dulu. Habis itu bahasa cemburunya keluar. Wala taqulu illa khaira. Awas lo ya kalau ngomong nggak benar. Ini bahasa cemburunya keluar lagi Sayyidah Aisyah. Dikampleng sama Sayyidina Abu Bakar sama abahnya. Wah, kaget Rasulullah. Ya, begitu dikampleng baru sembuh itu. Apa sembuhnya? Sadar kembali ke akalnya, hilang cemburunya. Kemana saya berlindung? Ke bapak apa ke suami? Mikir nih suami bapak, akalnya main. Saya berlindung ke suami. Akhirnya tadinya ribut sama Rasul tapi berlindung kepada Rasul SAW. Jadi akalnya waras lagi. Apa sekali-sekali perlu dikampleng ya. Jangan nyimpulin gitu, saya itu cerita. Oh, gitu. Ayo semoga moderator. Allahu a'lam. Ya. Segitu Sayyidah Aisyah coba pilihan Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu taala anha wa ardhaha wa nafa'ana biha fid dunya wal akhirah. Moga-moga cerita beliau ini menginspirasi kita para suami dan para istri insyaallah. Ayo mangga. Allah, ini dulu yang dari Facebook. Apakah adab jangan pulang malam ini tetap berlaku apabila istrinya minta suaminya tetap pulang secepatnya meskipun malam? Lah itu ya silakan ya. Makruh tadi ditakutkan ya suaminya melihat istrinya, kata para ulama apa ilahnya? Tadi takut ngelihat istrinya dalam keadaan yang enggak layak dilihat ya. Kok modal morot ente lagi ngapain misal gitu. Apa modal morot ini ngerti kok? Itu moderator yang ngerti, itu bahasa timur ya, modal morot. Nah, jadi apa berantakan gitu loh. Kayak habis diacak-acak lu, ente kok muka acak-acakan gitu, belum disetrika misalnya gitu. Nah, ini ilahnya sebabnya itu. Tapi kalau istri memang siap, ya mubah-mubah aja. Itu larangan bersifat makruh, ya tidak sampai ke haram. Sama adabnya siap, bahwa suami juga apa namanya bisa menjaga hati malam-malam nggak sampai enggak kok diminta pulang malam suaminya istrinya ketiduran nah lebih ya kan ba'du ulama kibar aulia ya begitu diketok-ketok malam nggak bisa bangun tidur di depan pintu Masya Allah akhlaknya para ulama. Ya kita bukan ulama soalnya ya nggak apa-apa gedor sampai jebol. Itu bukan tidur pingsan istri kita itu ya. Ayo, ini apa ini? Dari Zoom. Bisa langsung atau diketik boleh. Assalamualaikum Ustadz mau bertanya, biasanya istri itu baper karena suaminya kurang peka. Loh, iki piye karepe iki? Suami kurang peka. Ya, memang masing-masing harus tahu ya apa siapa dirinya ya. Saya sudah pernah ketemu ulama belum yang mendidik akhlak saya. Istri harus sadar itu. Ya dulu siapa gurunya? Loh, gurunya mau cuma guru biologi matematika. Guru batin, guru akhlak belum ada. Ya siap-siap ya. Siap-siap ibadah bisa luntur gara-gara salah ngomong ke suami, kurang adab ke suami. Nah, ini harus paham. Karena suaminya kurang peka. Kalau suami yang suka baper itu gimana Ustadz? Ya itu suami yang solihah. Nah, suami kok baper itu nggak boleh. Suka menyimpulkan suatu keadaan tanpa konfirmasi dulu. Bagaimana itu Pak Ustadz? Nah ini suami yang perlu disuntik macan biar agak gereng dikit. Lah kalau suami baper lama-lama pakai androk atau nggak boleh suami kayak gitu. Ya, suami ini harus husnudon, pakai akal ya. Istri juga dikasih tahu kurang akal ya harus pakai akal. Suaminya telat jangan langsung suudon. Ini jangan-jangan mampir ini ke warung janda. Jangan gitu. Jadi nyimpulin sendiri. Begitu telat ya telepon aja ke teman kantor, apa masih di kantor atau
pulang jam berapa, kondisi jalan dicek di mana gitu ya. Jangan keburu suudzon. Loh, hilang lagi. Taib. Monggo. Silakan yang lain. Ini Ustaz, ada yang bertanya melalui chat Ustaz. Ya, yang tadi itu yang saya baca. Oh ya udah ya. Ya. Baik, silakan ada yang mau bertanya. Ini lagi merenung apa? Rapat internal. Ini ada surat-suratan. Pak Ustadz, afwan, cemburu yang sedang atau jangan sampai pura-pura lupa urusan yang jelas, ditakutkan bahayanya itu, contohnya seperti apa? Contoh ini ya, istri kok bicara sama tukang sayur lama banget. Loh kok itu belanja apa musyawarah ini? Nah, gitu. Harus tegas ini. Enggak boleh. Gitu. Enggak boleh gitu. Ada-ada aja. Nah, itu. Lu bahaya nanti. Nanti akhirnya tukang belanjanya curhat ke istri. Lah, wis. Repot ya. Gitu. Apa ini? Tips mengatasi istri yang khawatir PSBB sementara suami pergi ikut taklim. Gimana, Tat? Astagfirullahaladzim. Lah kan suaminya ikut taklim kok takut PSBB itu loh. Tipsnya gimana? Pertama, matiin TV. Kedua, jangan baca berita COVID. Ketiga, banyak minum yang membuat kekebalan tubuh bertambah. Yang keempat, perkuat protokol Ar-Rahman. Ya, apa protokol Ar-Rahman? Itu COVID itu ya sama kayak burung, nggak ada yang nangkep kecuali Allah. Ma yumsikuhunna illar rahman. Tidak ada yang bisa menahan burung terbang, virus terbang kecuali Ar-Rahman. Apa protokolnya Allah? Apa sunnahnya Rasulullah? Laksanakan, insya Allah aman. Sebelum ada cuci tangan itu Nabi udah ngajarin wudhu. Telat itu, gugus COVID itu, Masya Allah. Jadi saya yang pusing ini kenapa orang-orang ini urusan agama kok nggak kayak protokol COVID, RT, RW, semuanya sepakat mengerahkan orang ya untuk supaya nggak bahaya. Bahaya apa? Neraka. Bahaya mana sama COVID? Ya giliran COVID digede-gedein. Lu neraka itu loh. Wala COVID ujung-ujungnya mati. Yang penting itu mati membawa iman, amal soleh, atau membawa utang. Lah itu loh. Kan dipikirin itu. Ini harus apa ya? Emang kebanyakan megang gadget itu apa? Ya. Ada COVID itu ada, tapi jangan terlalu. Yang penting orang Indonesia sehat ya. Di negara-negara yang lain silahkan dicek gitu ya. Warganya itu malah ditularkan ke COVID, dikasih vitamin C, vitamin E, udah punya kekebalan tubuh, yang penting hidup sehat insya Allah. Ya, plus tambah wirid, tambah doa, aman insya Allah. Gitu. Kalau istrinya ngaji, ada emang saya juga diceritain gitu. Setiap suaminya pulang dari pengajian itu langsung suruh copot baju, dicuci, Masya Allah. Aduh, lebih parah dari petugas kesehatan kadang-kadang ibu-ibu ini. Ya. Ini kebanyakan nonton sinetron dan TV ya kayak gitu, kurang ngaji. Ayo, monggo. Ada yang bertanya, Ustaz. Ya. Ya, bolehkah bertanya kepada suami kapan pulang ketika sedang berada di luar? Boleh kalau sudah lama. Lalu belum berangkat kapan pulang? Lalu berangkat aja belum ini ibu-ibu ini. Aduh. Berangkat aja belum. Ya. Ini jangan bikin suami itu nggak enak. Jadi keluar itu jadi nggak tenang. Ya.
biarkan dulu. Apalagi berangkatnya ke urusan majelis, urusan dakwah, ya, urusan luar negeri, kantor, keluar kota dan sebagainya. Nah, kita kasih tahu aja jadwalnya begini-begini. Nanti begitu tidak sesuai dengan jadwal, tidak sesuai dengan kebiasaannya, boleh ditanya ya dengan adab, dengan doa, moga-moga. Jangan tanya dulu kalau bisa, ya. Kasih doa dulu. Moga-moga papa di sana baik-baik saja, ingat sama keluarga, anak dan istri. Cile, nggak ada yang kayak gitu. Mimpi. Ibu-ibu ketawa, ibu. Emang situ kagak pernah kok. Ayo ngaku jujur, ayo. Pada ketawa ibu-ibu di sini. Didik-didik, kapan pulang? Lu orang tahu jalan sama Ustadz, tanya kapan pulang, wah, Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Ayo, monggo. Saya mau tanya ini, Ustaz. Siap. Tadi yang di beberapa kan terkait ada ya cerita memilih istri di Palestina. Asik. Wih, nyari orang Palestina? Apa gimana nih? 17 juta katanya. Mungkin ini di Indonesia juga nggak sedalam itu ya. Ini, ya. Iya. Kita banyak yang mungkin suami yang belum istri juga cukup ilmu agamanya. Nah, kemudian punya anak yang pada akhirnya ya kita kurang ilmu untuk mendidik. Ya. Nah, tapi buat si anak ini apakah peluang untuk menjadi seorang yang hamba yang soleh juga menjadi berkurang gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah doa yang buat suami agar ingin istri dan anaknya soleh, atau juga ini kadang kalau anak di rumah kurang nurut, nah itu apa doanya? Asik. Ya, yang pertama apa tadi? Masalah kesempatan menjadi orang soleh karena kekurangan awal mereka jadi berkurang. Enggak, sebenarnya bukan berarti kalau di awal itu kurang, terus tidak ada kesempatan. Enggak, kesempatan tetap terbuka. Yang penting langkah pertama, suami istri harus menyadari, mengakui dan mentaubati itu, memperbaiki. Gitu. Ini harus ada kesadaran bersama. Kalau sudah ada kesadaran bersama, terus dia taubat, artinya berhenti, jangan dulu sudah tahu kurang tapi nggak mau nambal gitu loh. Itu masalahnya gitu. Kadang-kadang ada suami, iya ya saya dulu nggak ngaji. Habis itu nggak mau ngaji, loh doa ya percuma. Udah tahu istri juga begitu. Dulu nggak pernah mesantren, habis itu nggak mau diajak ngaji. Ya, wassalamun ala mursalin, nggak ada efeknya. Bisa diperbaiki, semuanya bisa. Manusia itu luar biasa, makhluk ajaib. Ya, mau tersesat kayak apa kalau Allah yang nolong, Allah yang jemput, cepat selesai. Moga-moga kita dapat jemputan khusus dari Allah Subhanahu wa taala buat kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, ya sehingga bisa berbelok dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu, sadar dulu bahwa oh iya saya enggak pernah dulu dididik sama ulama, istri juga enggak, satu. Habis itu tobat dah, sekarang berhenti. Mulai cari ulama siapa yang bisa mendidik, ya. Ama yang bisa nyeramahin banyak, didik. Awas, kata kuncinya mendidik. Yang ngerti step by step-nya kita itu mana? Oh ini kamu kerjakan dulu kelas SD, nih selesaikan. Berapa? 40 hari, jangan bolong. Nanti 6 bulan ditanya, gimana kabarnya yang kemarin? Ada murabi itu kayak begitu. Itu murabi. Nah, ini harus ketemu kita sama yang model kayak begitu. Istri kita, anak kita, ya, ketemu guru yang nanyain kabar, perkembangan ilmiah, amaliyah, dan seterusnya. Yang kedua, cari trik perbaiki. Udah tobat berhenti, perbaiki dengan guru tadi. Ya, jadi diperbaiki, kejar ketertinggalan. Ya.
suara. Nah. Jadi sudah ditaubatin, berhenti, perbaiki. Harus mengejar ketertinggalan. Nah, syukur-syukur kita tahu ketinggalannya berapa lama, berapa jarak gitu ya. Sehingga kita bisa menggunakan kendaraan lain untuk supaya sampai dengan yang sebaya dengan kita. Harusnya kita umur 40 itu resminya, standarnya nyampe seberapa ilmu agamanya, amaliyah agamanya begitu. Nah ini harus ada upaya sungguh-sungguh baru bisa. Nah terus doa ya itu yang di Al-Quran itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian kata kunci dari Rasulullah, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua. Bahagiakan orang tua, taatlah kepada orang tua kalian. Tabirrukum abna'ukum, bakal berbakti kepada kalian anak-anak kalian. Ya, nah, untuk anak itu berbakti, bisa berbakti kepada orang tua, butuh bantuan kita. Kita contohin, kita berbakti kepada anak. Ya, kan ulama, ya, Imam Abdullah bin Husain bin Thahir alaih rahmatullah, itu sempat duduk sama keluarganya sangat jarang, sibuk banget. Begitu masuk Ramadan, dikumpulkan keluarganya. Dan ditanya satu-satu. Hal indak waqt fadhi, kamu punya waktu kosong nggak? Kamu punya waktu kosong nggak? Ada yang punya waktu kosong berapa? Ana mau beli, kata beliau. Saya sudah 24 jam itu full untuk ilmu, amal, dakwah. Ya, ini sudah full. Ini mau masuk Ramadan, Ana nggak punya waktu untuk nambah ibadah karena sudah full. Lagi ngomong serius, anak kecil datang. Kecil. Tanya, ya kakek minta tolong ambilin ini dong. Gitu. Yang lain, ente kakeknya mau lagi ngomong, ente ini ngeganggu. La tukhayyib roja, kata beliau, jangan kecewakan harapan anak, persaksian anak, asa makbula indallah, asa syahadah makbula indallah. Kata beliau, moga-moga persaksian anak ini diterima sama Allah. Kenapa kok sampai ngomong gitu? Iya, karena anak itu mandeng yang paling bisa ngebantu dia, yang paling baik, paling ngeladenin itu mbahnya. Jadi anak itu bisa memilah dan memilih sama kayak orang tua. Kalau sudah tua, begitu punya anak 10, itu orang tua bisa memilih, bisa mengenali dengan kefitrohannya, dengan batinnya, mana anakku yang paling telaten, yang paling perhatian sama aku. Ya, makanya anak perhatian coba. Begitu lagi ngek, karena ngelihat bapaknya lagi marah. Begitu bapaknya lagi khair, abi gitu. Itu anak itu punya itu. Nah, kita bantu anak ya dengan rahmat, dengan sayang supaya bisa berbakti kepada kita. Nah, kita niatkan nurutin anak itu supaya dia juga nurut kalau kita minta. Itu perlu niat, perlu keikhlasan. Insya Allah moga-moga Allah Ta'ala memperbaiki akhlak anak istri kita, akhlak kita terutama yang harus lebih baik duluan insya Allah. Apalagi tadi satunya. Wah ini apa? Ada pertanyaan di Facebook. Kalau tips menangani istri yang takut suaminya belajar agama lebih dalam karena takut poligami. Loh, apa hubungannya? Ya, apa hubungannya? Biarin suaminya belajar. Ya, paling ya nggak berani. Paling ngomong doang. Ya, nggak ada hubungannya. Ya itu kita ngomong-ngomong aja, disampaikan apa adanya. Ya nggak perlu sampai apa namanya ketakutan yang berlebihan. Lu emang nikah itu terus gampang gitu. Orang mah beraninya cuma kepingin. Apa kenyataannya ya orang satu aja pusing kok. Anak tambah sekian aja, tambah apa berani pusing lah gitu loh. Nah ini itu berlebihan. Bisa diomongkan baik-baik. Ya kalau apa namanya jadi ketakutan, dan ini ya ajak bareng-bareng gitu ya, ajak bareng-bareng. Insya Allah nggak ada masalah. Oke, Pak Admin. Ya, ini ada yang tanya lagi, Ustaz.
Bocor apa? Kalau Assalamualaikum Pak Ustadz, kalau ada tamu suami, namunya laki-laki, jika istri ikut menemani suami ngobrol dengan tamu, apa itu termasuk salah satu hal yang jelas ditakutkan bahaya tadi? Nah, ini dalam kebiasaan di kita ini memang ya banyak hal rumah tangga yang tidak syar'i. Ya. Lu ada apa suami tamunya laki kok kita ikut nimbrung itu loh. Ya. Ini repot memang ngejaganya seperti itu, repot di bangsa kita, di negara kita soalnya nggak biasa seperti itu. Campur aduk semuanya bareng. Nah ini ya lama-lama ya kalau ada masalah bisa curhat ke teman suami yang laki tadi. Bisa ditakutkan seperti itu. Dan itu terjadi banyak ya. Nggak boleh yang seperti itu dilarang. Wah, ayatnya jelas ya, turun ayat hijab itu. Ya, cuma pengamalannya di rumah tangga umat Islam di Indonesia ini sangat jarang. Ya, yang mau mengamalkan secara utuh. Ya nanti ya dilihat kalau memang menimbulkan fitnah yang lebih besar atau jadi masalah ya istikharah lah bagaimana baiknya. Ya, kalau jadi masalah ya temui tamu di luar ya. Daripada membawa masalah di dalam rumah. Hingga jam 5.45 ya? Mendekati adzan maghrib. Iya, ini mulai tambah gelap ini. Baik, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkati kajian kita, diiringi dengan taufik dari Allah sehingga kita bisa mengamalkannya baik yang suami maupun yang istri maupun yang jombloan, jomblowati. Ya, moga-moga dipanjangkan umur semua, sehat ya, afiat, keluarga kita diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala ala hadina salafun salihun wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli kutri wa sawadaqar. Rabbi waffiqna waffiqum lima tartadi qawlan fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil adkiya ulama nuhdha bil khair wa kulla syarr. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستار وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.